sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita ke pertemuan 14. Sebenarnya kita sudah pertemuan ke 15 atau 16, ini hanya menyesuaikan dengan silabusnya ya, karena dulu kita selipkan ada workshop menyusun pointer untuk dijadikan riset skripsi gitu ya. Pada metode campuran ini kita coba deskripsikan apa itu mixed method, kemudian jenis-jenis desain, karakteristik utama. Seperti biasa ada isu-isu etis sama langkah-langkah dan kriteria untuk mengevaluasinya, apakah yang kita lakukan sudah betul atau belum ya. Untuk penelitian campuran, nah sebenarnya campuran ini menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, tentunya dari sisi metodenya gitu ya. Tentu saja ketika kita menggunakan gabungan atau mengcombine dari metode kuantitatif dan kualitatif, nah kita akan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kemarin kalau kita pakai kuantitatif, kita hanya memotret permukaan tapi mendalam, permukaan tetapi tidak mendalam kalau pakai kuantitatif. Kemudian ketika pakai kualitatif, ya, kita akan memotret terlalu dalam ya, dalam sekali untuk memperoleh pemahaman, tetapi tidak dalam skop yang relatif luas. Nah, memang ada beberapa ahli itu mengatakan kalau penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti air sama minyak ya. Jadi keduanya tidak bisa di mix method kan gitu ya, dicampurkan. Tetapi ada ahli lain seperti Creswell itu cocok karena saling melengkapi ya. Kalau misalnya kita mau menggoreng tempe gitu ya, kan tentu saja kita pakai minyak, tetapi kalau direbus kita pakai bikin bacem direbus pakai air. Nah, tetapi kita bisa mengcombine dua, bikin direbus dulu kemudian digoreng dan justru lebih nikmat. Nah, mungkin semacam itu ya. Jadi kita mengcombine untuk saling melengkapi dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Jadi ketika kita tidak bisa hanya memotret dari permukaan saja, kita juga bisa memperoleh pemahaman sekaligus. Jadi kalau kuantitatif atau kualitatif saja kan hanya salah satu. Gitu. Kemudian konsekuensi dari penggunaan metode campuran. Nah, kita benar-benar memahami ya. Jadi memang ada dua metode tersebut dan ketika kita menggunakan metode campuran, waktu dan tenaganya itu sangat banyak karena untuk kuantitatif sendiri kan banyak, kemudian nanti diikuti kualitatif atau nanti sebaliknya, atau bisa juga pakai sekuensial. Jadi ada kuantitatif, kualitatif, kuantitatif lagi, kualitatif lagi, dan saling melengkapi gitu. Biasanya untuk riset campuran ini kita memerlukan waktu beberapa tahun atau sering ahli atau peneliti itu menyebutkan sebagai desain multi-years gitu, multi-years. Jadi ada beberapa tahun diplot kapan untuk melakukan kuantitatif dan kapan untuk melakukan kualitatif. Namun, sekali lagi ketika kita melibatkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita tidak hanya mencampurkan, tetapi di sini ada proses, yakni menggabungkan, mengintegrasian, nah kemudian menyematkan. Nah, jadi mencampurkan gitu ya, mencampurkan tidak hanya campuran, tetapi kalau istilah di kimianya itu apa ya, semacam larutan gitu ya. Jadi menyematkan antara dua metode itu untuk saling melengkapi dan memperoleh pemahaman untuk memecahkan masalah. Nah, kapan kita menggunakan metode campuran? Jadi kadang-kadang kita tanya pada diri sendiri atau ketika kita mau membuat desain research ya. Ketika kita menggunakan campuran ini tentu saja, nah ketika datanya itu ya memang ada data kuantitatif dan ada data kualitatif.
Dan kita tidak bisa memecahkan masalah hanya menggunakan salah satu saja, atau kalau menggunakan salah satu pendekatan saja akan hasilnya itu bisa saja bias gitu. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan salah satu metode itu, nah tentu saja belum semua pertanyaan penelitian terjawab ya. Atau peneliti juga menggunakan perspektif alternatif. Nah, kalau didekati dari permukaan seperti apa ya? Kalau didekati secara mendalam seperti apa? Nah, semacam itu. Gitu. Jadi itu salah satu renungan ketika kita mau membuat keputusan apakah menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau menggunakan campuran. Kemudian ini ada 3 pertanyaan gitu ya, kalau kita mau membantu yang bisa kita gunakan untuk membantu apakah suatu riset itu kuantitatif atau kualitatif. Jadi kadang kita membaca, kita mengenali gitu ya, mau mengenali. Kadang-kadang kenapa harus kenal? Nah, karena kadang-kadang kita juga diminta mereview hasil suatu research gitu. Misalnya, nah kalau pada judul bisa saja, nah sudah menunjukkan ada kata kuantitatif, kualitatif, integrated, combined, triangulation, multi-method, mixed method, dan seterusnya itu menunjukkan salah satu ciri-ciri peneliti dalam laporan tersebut menggunakan mixed method gitu. Nah, ini yang di sini contoh-contoh yang diambil dari Google ya, bahwa di situ ada metode campuran gitu. Nah, kemudian pada pengumpulan data, selain pada judul atau pada abstrak, nah kita juga bisa melihat pada pengumpulan data. Biasanya pada pengumpulan data itu sudah tertulis, kuantitatif datanya ini, kualitatif datanya ini. Nah, jadi ada data kuantitatif, kualitatif yang saling melengkapi yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan research. Nah, kemudian juga pada abstrak itu juga memang langsung dituliskan. Jadi memang penelitian ini menggunakan penelitian mixed method. Nah, misalnya semacam itu. Pendekatannya mixed method, campuran antara ini, dan ini. Nah, bisa saja nanti kualitatifnya mengambil salah satu, misalnya riset grounded atau grounded research, atau bisa juga nanti penelitian tindakan kelas, bisa juga salah satu dari yang kita bahas kemarin, fenomenologi, studi kasus, atau naratif gitu. Kemudian ketika kita mau mengenali, kita juga bisa melihatnya dari 4 pertanyaan berikut ini gitu ya. Apakah penelitian itu ataukah peneliti itu memberikan bobot pada pengumpulan tertentu? Data kualitatif yang dilengkapi kuantitatif atau sebaliknya gitu. Kemudian kita juga bisa melihat desainnya, urutan pengumpulan datanya. Kuantitatif dulu atau kualitatif dulu ataukah kuantitatif. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Maju mundur, pakai kuantitatif dulu kualitatif dulu kuantitatif, atau ada sekuen tertentu, jadi yang sudah diplot dari awal. Kuanti kuali, dan seterusnya. Kemudian kapan gitu ya, atau di mana ketika peneliti itu mencampur data ya, mencampur dalam tanda kutip ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif, apakah selama proses pengumpulan data atau selama analisis ataukah ketika melakukan interpretasi gitu. Kemudian ada 6
desain metode campuran ya yang biasa digunakan dalam penelitian ya. Nanti 4 pertama itu yang bersifat dasar gitu ya. Kemudian yang merah-merah yang kita kasih tanda merah bersifat kompleks. Kalau yang dasar nanti ada jenisnya itu convergent parallel design, kemudian explanatory sequential design, kemudian exploratory sequential design, embedded, nah, kemudian ada transformatif sama multifase. Yang kedua itu kompleks. Biasanya untuk riset skripsi atau tesis menggunakan yang dasar biasanya. Nah, yang untuk kompleks itu ya perlu waktu yang lama. Biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti yang pengamatannya itu dilakukan selama beberapa tahun gitu. Kita coba ke paralel design gitu. Pada prinsipnya ya paralel design ini kita mengatasi kelemahan yang digunakan ketika kita mengumpulkan data hanya menggunakan salah satu pendekatan saja gitu. Jadi misalnya ketika mengumpulkan data kuantitatif, kualitatif, kemudian kita kaitkan dan diinterpretasi. Jadi pada proses pengumpulan datanya itu bisa perannya itu atau sifatnya adalah paralel. Bisa dilakukan bersama-sama, kemudian kita hanya membandingkan interpretasinya gitu. Kemudian pada convergent parallel design ini ya memang pada proses pengumpulan datanya itu bersama-sama ya, kemudian digabungkan gitu ya. Pada akhirnya, nah, pengumpulan data baik kuantitatif atau kualitatif ini digunakan untuk memahami masalah atau untuk memecahkan permasalahan. Kemudian menganalisis kedua datanya bisa secara terpisah gitu. Kemudian pada proses membandingkannya peneliti itu membandingkan hasil analisis untuk mengetahui konversinya. Kemudian menginterpretasi apakah mendukung atau bertentangan. Sebagai contoh ya. Mungkin nanti biar mas-mas dan mbak-mbak bisa ini ya, kita coba ini ya. Ini masalah mengerjakan soal gitu dengan menggunakan metode daring ya. Bisa nanti mas-mas dan mbak-mbak berdiskusi ya. Mohon izin saya gunakan, saya stop screen dulu. Saya coba gunakan pen ya untuk memberi gambaran. Sebagai contoh misalnya, mengerjakan soal statistika dasarnya. Coba kita kumpulkan data menggunakan kuantitatif sama kualitatif. Nah, di sini kita pakai wawancara. Ini kita pakai angket. Nah, misalnya pada satu kasus yang terkait dengan kerjasama ya. Misalnya ya, ketika ada soal ya, soal statistik yang di PR-kan, kemudian dikumpulkan dan dinilai, ketika ada soal statistik PR mandiri ya, PR-nya mandiri.
Nah, saya akan bekerja sama dengan teman, Nah, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini data kita kumpulkan dengan angket, ya, survei misalnya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan penelitian kualitatif, nah, nanti kita pakai metodenya itu dari tugas yang dikumpulkan, tugas kan dikumpulkan kan, kemudian dicek ya, dicek itu bisa manual atau bisa pakai Turnitin, dicek similaritas. Nah, ternyata banyak yang sama. Nah, kemudian kita tanyai satu persatu. Ditanya satu persatu kerjasamanya sama siapa. Nah, pertanyaan. Nah, minta tolong direnungkan gitu ya. Kalau pakai kuantitatif, kualitatif, pakai angket, kira-kira jawabannya seperti apa? Kalau pakai metode yang kualitatif sebelah kanan, kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya? Minta tolong direnungkan 3 menit ya, monggo. 946 sampai 949. Silahkan ya. Direnungkan, dijawab, saya nanti tanya ke Mas-mas dan Mbak-mbak seperti apa. Kalau Anda mengumpulkan data, kira-kira hasilnya seperti apa. Monggo silahkan.
Oke, monggo silahkan yang mau berpendapat, kira-kira kalau pakai kualitatif, nah dengan angket dapat data seperti apa, sementara kalau pakai yang kuantitatif sebelah kanan pakai dapat data seperti apa kira-kira. Monggo Mas-mas, Mbak-mbak, silahkan menyampaikan pendapatnya. Kemarin kami dapat curhat dari dari mahasiswa ya, katanya dosen tidak memberi kesempatan untuk menjawab. Nah, alhamdulillah sepertinya kalau kami sering kasih kesempatan ya mahasiswa untuk berbicara. Nah, monggo silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya, Mas Adi, monggo silahkan Mas Adi. Kalau untuk yang kuanti itu nanti dapat datanya kayak bentuk penomoran gitu, Bu. Apa ya, kayak misal dari yang sangat tidak setuju itu 1 tuh, dan sampai sangat setuju 5, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, kemudian yang sangat setuju itu 5. Itu nanti hasilnya berupa ya angka 1 sampai 5 dari tiap respondennya. Ya, kemudian Jadi pilihan kira-kira gitu. kira-kira kalau mahasiswa ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa, Mas? Jawabnya tidak setuju, Bu. Tidak setuju, oke. Tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Iya, antara 2 itu. Oke, nah sekarang sementara kalau pakai pendekatan kualitatif, ya. Yang kanan. Kalau yang kualitatif itu, eh, kalau yang kualitatif itu nanti diukur ya, Bu, dari siswa satu dengan yang lainnya, atau bagaimana? Kalau misalnya ditanya kemiripannya kan tadi, dilihat kemiripannya, kemudian ditanya, kira-kira nanti kemarin kerjasama sama siapa gitu ya, gitu. Jadi Kira-kira dari siswanya sendiri ya, respon. jawaban apa? Eh, ya nggak bakal tidak apa ya, tidak akan mengakui, Bu, walaupun dia kerjasama. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Matur Sama-sama. nuwun ya. Ada yang lain yang mau berpendapat? Monggo. Nah ini yang sebelah kanan tuh open question ya. Kalau yang kiri kan close question ya. Monggo silahkan. Mbak-mbak, monggo. Nggak ada, Mbak-mbak, monggo. Mbak-mbak boleh, Mas-mas boleh. Mbak Anissa Nuraini Maskuro. Halo? Halo Mbak Anissa.
Nggih, bisa dicoba Mbak Anissa? Sepertinya kalau yang Budgetnya salah satu di itu, di apa, dikecilin suaranya minimal ya. sepertinya yang kuantitatif itu nanti bisa lebih akurat gitu nih, karena langsung dicek gitu daripada yang pakai angket. Yang kuantitatif atau yang kualitatif? Yang kualitatif yang lebih akurat yang kuantitatif atau yang kualitatif? Yang pakai pengecekan, Bu. Ya, yang kualitatif. Yang kuali ya, kuali. Yang kualitatif langsung dicek gitu ya. Ya, kenapa Mbak kok lebih akurat? Karena langsung dicek gitu Bu, daripada bertanya kepada siswa atau mahasiswanya, mungkin kalau ditanya jawabannya lebih cenderung ke tidak setuju atau sangat tidak setuju. Ya, oke. Terima kasih Mbak Anissa ya. Monggo yang lain, satu orang lagi. Ya, Mas Adi menambahkan kualitatif lebih kuat ya. Terima kasih Mas Adi. Yang lain monggo silahkan. Harus ditunjuk. Mbak Angelia Mila. Halo, Mbak Angelia Mila. Mbak Mila, halo. Nova Aditya. Nova Aditya, halo. Nova Aditya, nggak ada. Alita Rama. Ya, Bu. Oh ya, gimana pendapatnya Mbak Alita? Sama kayak Anissa sih, Bu. Kalau yang kualitatif kan itu dicek. Jadi bisa lebih akurat juga, Bu. Kita tahu gitu loh siapa yang ada kesamaannya kayak gitu. Sementara kalau yang kuantitatif itu tadi, kita cuma bertanya tapi kita nggak tahu nih kebenarannya apakah dia kerjasama atau enggak kayak gitu, Bu. Jadi kualitatif itu bisa dicek sebenarnya seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mas ya atas jawabannya. Kita balik lagi ke sini. Jadi gini, kalau misalnya kita tanya kepada mahasiswa dengan angket seperti yang di kiri, nah, kita pasti akan memperoleh jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju. Tetapi ketika kita lihat jawabannya, nah, ketika kita pakai pendekatan kualitatif yang sebelah kanan, nah,
kita biasanya akan dapat pola. Nah, pengalaman saya, ketika kita tanyai apakah mahasiswa kerjasama atau tidak, nah jawabannya tidak Bu, saya tidak kerjasama. Tetapi ketika dilihat dari filenya atau dilihat dari cara polanya, nah satu kelas itu, nah kalau kebetulan kemarin pengalaman kami di S2, satu kelas ada 18 orang. Dari 18 orang itu dapat diklasifikasi jawaban-jawabannya itu menjadi 4 kelompok belajar ya. Nah, 4 kelompok belajar, yang satu tuh anggotanya yang ini, yang satu anggotanya ini. Nah, dari situ kita tahu ternyata ya, dengan menggunakan metode kualitatif, nah mereka bekerja sama meskipun ngakunya tidak kerja sama. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya pengumpulan datanya sendiri-sendiri, kemudian dibandingkan hasilnya, nah ternyata kok hasilnya tidak konsisten ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, padahal di sini diperoleh hasil kerjasama antara student gitu ya, tetapi ternyata mengakunya tidak kerjasama. Nah, ini contoh kasus ketika kita menggunakan pendekatan ini, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita coba pakai desain konvergen paralel ya. Share screen. Ini kalau kita pakai paralel. Nah, jadi masing-masing pada pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, kemudian hasilnya dibandingkan, nah kita menginterpretasi, dikaitkan. Nah, ternyata beda jauh. Nah, bedanya apa? Nah, kembali lagi kita cari kelebihan kekurangan dari masing-masing pengumpulan data ya. Jadi kalau pakai angket, nah biasanya ada muatan bias harapan. Nah, orang akan jawabnya yang baik-baik saja gitu ya. Jarang yang aku tidak kerjasama ya, tetapi ternyata melakukan kerjasama. Nah, dan banyak dosen ya selama pandemi ini mengecek ya, kemarin di grup dosen juga pada Bapak Ibu dosen pada curhat, diantaranya curhatnya adalah jawaban siswa yang relatif sama ya, di beberapa mata kuliah. Kemudian pada konvergen paralel design itu peneliti bisa saja ya memberikan bobot yang atau bisa juga memberikan bobot yang berbeda, tetapi yang paling sering antara kuantitatif dan kualitatif diberikan bobot yang sama gitu ya. Kemudian hasilnya itu juga dianggap sepadan. Nah, jadi kalau misalnya dari angket tadi diperoleh apa, kemudian dari pengamatan, observasi atau wawancara kita peroleh apa gitu. Tapi bisa juga nanti pakai kalau di kualitatif kita pakai dokumen. Nah, kemudian juga kita pakai diwawancarai. Oh, kok jawabanmu sama ya Mas dengan jawaban Mas B. Oh, saya kerja kelompok Bu. Nah, anggotamu siapa saja? A, B, C, D, E. Nah, sudah ketahuanlah bahwa ada 5 orang yang bekerja sama di kelompok itu gitu. Kemudian karakteristik kedua untuk paralel design ya, peneliti itu mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif secara simultan. Jadi ketika ujian, nah bisa saja sambil mengumpulkan jawabannya, sambil juga melakukan pengumpulan data yang berupa kuesioner atau angket untuk menanyakan tadi
apakah kerjasama atau tidak gitu. Ya. Kemudian ini contoh ya, contoh ini menggunakan teori master learning untuk mengembangkan hands-on. Ya, hands-on itu semacam lembar jawaban. Nah, kemudian ini menggunakan data angket persepsi terhadap pembelajaran itu yang untuk kuantitatifnya, kemudian menggunakan pertanyaan terbuka terhadap materi kegiatan yang dilakukan siswa di kelas, itu menggunakan pertanyaan open-ended. Nah, jadi angket ya sama open-ended. Nah, itu salah satu contoh menggunakan convergent parallel design. Nah, contoh lain yang tadi sudah kita diskusikan menggunakan angket dan dokumentasi. Ya. Kemudian karakteristik ketiga itu membandingkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi hasilnya seperti apa, kemudian nanti kita bandingkan. Tadi hasilnya kuantitatif begini, hasilnya kualitatif begini, kok bertentangan. Nah, nanti dicari alasan kenapa kok hasilnya itu bertentangan. Kemudian karakteristik ketiga, ketika kita membandingkan, nah, nanti hasilnya itu berbeda atau sama. Kalau berbeda kenapa, hasilnya sama kenapa, itu kemudian kita interpretasikan. Gitu ya. Kemudian cara untuk membandingkan itu bisa menyajikan hasil statistik kuantitatif terlebih dahulu, kemudian disajikan kutipan-kutipan kualitatif untuk mengkonfirmasi. Ya. Ternyata mereka bekerja sama, nah, tetapi ketika ini tidak ngaku misalnya. Kemudian juga bisa kita gabungkan antara datanya dalam bentuk tabel. Ini dikonfirmasi dengan ini, hasilnya begini. Kemudian bisa juga mentransformasi dalam suatu kelompok, kemudian dikuantifikasi. Nah, contohnya, semua menganggap jujur itu pakai angket. Ternyata ketika kita pakai wawancara yang menjawab dengan jujur itu atau tidak bekerja sama sekian orang, yang bekerja sama sekian orang. Nah, begitu. Jadi bisa di persentase ya, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa ini ya, peluang dan tantangan atau keuntungan dan tantangan ketika pakai desain ini ya. Jadi untuk pada kasus ini, nah peneliti itu bisa memperoleh informasi mendalam, tapi ya di sini ketika mengumpulkan data secara simultan itu lebih efisien. Nah, itu keuntungannya. Tetapi tantangannya karena menggabungkan data, nah bisa juga divergen, bisa juga kontradiksi. Tetapi yang paling sering adalah kontradiksi. Contoh, nah kemarin pengalaman kami satu jurusan itu meneliti dengan dua cara. Saya dan Prof. Badrun. Prof. Badrun menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi apakah ketika tidak ada ujian nasional, siswa itu masih belajar atau tidak. Prof. Badrun hasilnya itu beliau pakai metode kuantitatif. Nah, ternyata tidak ada UN, siswa-siswa tetap belajar. Nah, itu hasil Prof. Badrun menggunakan angket, baik itu angket untuk siswa, untuk guru. Nah, ketika kami coba dengan pendekatan lain, yakni kuantitatif, kami wawancarai gurunya, kami wawancarai orang tua, dan kami wawancarai beberapa siswa. Jawabannya apa? Nah, ternyata setelah tidak ada ujian nasional, nah mereka benar-benar merdeka. Siswa ya, tidak mau belajar. Kan nggak ada ujian.
kan sudah ada KKM. Kalau sudah KKM, pasti nanti kita ikut tes berkali-kali ya, nanti pokoknya nilai di rapot sama dengan KKM-nya. Nah, semacam itu. Kemudian dari sisi guru, nah guru itu kesulitan memotivasi siswa atau dalam tanda kutip menakut-nakuti. Nah, kalau kemarin-kemarin meskipun dengan adanya ujian itu siswa takut, tetapi guru masih ini. Nah, awas lo nanti tidak lulus lo kalau tidak belajar. Nah, gitu. Nah, orang tua juga. Nah, orang tua tuh sekarang amat sangat kesulitan gimana memotivasi anaknya. Malah semua pada larinya ke gadget ya, gitu. Nah, itu contoh ada kontradiksi antara hasil kuantitatif dan kualitatif ya. Kemudian tantangan ya, kalau misalnya ada interpretasi untuk mencampurkan data kuantitatif dan kualitatif itu susah ya, karena kebanyakan tadi kontradiksi. Nah, gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita perlu usaha untuk menginterpretasikan tadi agar memang kuantitatif dan kualitatif hasilnya bisa digabungkan. Gitu ya. Kemudian kita coba yang ke bentuk kedua pakai explanatory sequential design atau dua fase, model dua fase. Pada desain ini, itu peneliti pertama-tama mengumpulkan data kuantitatif. Nah, kemudian setelah kuantitatif, mengumpulkan data kualitatif. Kemudian interpretasi, gitu. Jadi tidak sekaligus, tapi bergiliran, gantian. Untuk analisis kuantitatif itu gambaran umumnya. Kemudian gambaran khususnya itu kita gunakan untuk memperbaiki, memperluas, dan memperjelas gambaran umum. Contohnya misalnya, ketika zaman pandemi ini, nah kita tanyakan ke orang tua khususnya kalau di UNY ya, orang tua mahasiswa, apakah selama pandemi ini gajinya menurun, gaji orang tuanya menurun. Nanti kalau di beberapa perguruan tinggi swasta itu ada kebijakan menurunkan UKT atau ada kebijakan memberikan semacam diskon gitu ya, diskon atau semacam penurunan biaya kuliah untuk mahasiswa tertentu yang terdampak. Ketika sekian persen menyatakan orang tua penghasilannya menurun, nah, itu kan data kuantitatif. Nah, kualitatifnya kemudian kita wawancarai. Yang menyatakan menurun kita cari, menurunnya kenapa? Misal ya, ini contoh kasus di tetangga kami yang membuka laundry. Ya. Yang membuka laundry itu pada ini ada yang tinggal sedikit saja orang yang mencucikan. Nah, kenapa? Nah, karena takut cuciannya tercampur dengan tetangga yang lain, nah sehingga nanti tertular virus. Nah, jawaban pertama. Nah, jawaban kedua, ada orang tua yang mempunyai beberapa kendaraan, kemudian kendaraannya disewakan baik harian maupun ini, kemudian dengan bekerja sama dengan orang lain menjalankan Grab Car gitu ya. Nah, ternyata penghasilan dengan Grab Car juga menurun bisa sampai 60%. Sehingga nanti penghasilan yang mempunyai kendaraan kan juga menurun juga. Kemudian ada juga yang bisnis usaha makanan, usaha catering. Nah, itu juga omset pernah 0% satu bulan itu. Jadi tidak ada pesanan sama sekali. Gitu. Jadi itu contoh, jawaban-jawaban secara kualitatif itu digunakan untuk menjelaskan ada penurunan
penurunan penghasilan. Yang menyebabkan turun itu, yang turunnya berapa persen, yang menyebabkan turun itu apa saja dan kenapa, itu diberikan deskripsi atau diberikan penjelasan. Nah, semacam itu explanatory, ya, explanatory jenis sequential design. Kemudian karakteristik pertama itu ya, kita bisa memberikan bobot ya, bisa saja kuantitatif itu lebih dibandingkan dengan kualitatif. Ini ada contohnya, jadi pada fase pertama kuantitatif dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan fase kedua. Fase kedua bisa angket terbuka, bisa wawancara, bisa FGD, dan seterusnya. Kemudian karakteristik keduanya, ketika kita ini mengumpulkan data dengan kuantitatif dan kualitatif terlebih dahulu, ini contoh ya, kita menyajikan prosedur pengumpulan data dengan kuantitatif dipaparkan sebagai prioritas, kemudian kualitatif itu hanya digunakan untuk melengkapi. Gitu. Nah, kemudian ini ada contoh lain juga. Di sini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, kemudian untuk membantu menjelaskan hasil survei gitu ya. Jadi nanti mas-mas mbak-mbak kalau jadi data analisator pada suatu riset survei biasanya seperti ini. Jadi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, tetapi dominan kuantitatifnya, kualitatifnya hanya digunakan untuk membantu menjelaskan hasil analisis data. Kemudian keuntungan dan kerugian pada desain two-phase model ini ya. Peneliti tidak harus mengintegrasikan. Nah, kemudian memungkinkan peneliti itu memperoleh keuntungan dan kelebihan dari masing-masing pendekatan ya, gitu. Tetapi tantangannya, nah ini peneliti perlu merenungkan dulu aspek kuantitatif mana, kemudian yang perlu difokuskan, kemudian nanti baru ke fase keduanya, gitu. Jadi dipilih terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini yang menjadi waktu perlu tambahan itu adalah waktu, tenaga, dan keahlian mengumpulkan dan menganalisis datanya ya, gitu. Kemudian yang ketiga itu fase exploratory sequential design. Jadi ada pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Nah, kemudian dari analisis data kualitatif ini dibangun untuk mengumpulkan analisis data kuantitatif, kemudian kita melakukan interpretasi. Pada jenis ini, pada desain ini, nah, kita tuh biasanya mengeksplorasi fenomena dulu. Dari fenomena itu, kemudian kita mengumpulkan data untuk menjelaskan hubungan-hubungan pada data kualitatif. Nah, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema gitu ya, mendesain instrumen, kemudian menguji instrumen. Sebagai contoh misalnya ya, kita mau melakukan riset yang terkait itu ya, seberapa banyak guru toh yang membutuhkan aplikasi atau membutuhkan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, contohnya gini ya, gambaran. Mas-mas dan mbak-mbak kan pernah ada di SMP, ada di SMA. Kalau Bapak Ibu guru mungkin tidak masalah ya menggunakan Zoom, menggunakan Jimit, kemudian menggunakan macam-macam ya. Kemudian ada pula ya Bismart ya, Moodle dan seterusnya. Tetapi kalau di sekolah ya, itu tidak semua bisa menggunakan seperti itu. Nah, bahkan mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah sepuh menggunakan WhatsApp saja itu ada yang tidak bisa loh, gitu. Nah,
pada kasus ini, nah sebenarnya ketika kita mau mengembangkan aplikasi untuk digunakan pada penilaian pembelajaran menggunakan daring, nah misalkan mau mengembangkan Moodle atau apa biar membantu guru, nah itu tuh seberapa diperlukan. Nah, itu kan kita menjaring dengan fenomenologi dulu misalnya. Apakah seberapa banyak guru yang mengalami kesulitan, apa kesulitannya apa saja, kemudian seberapa banyak Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan Moodle, sudah menggunakan apa Zoom meeting dan seterusnya. Apakah ada kendala ketika Bapak Ibu guru menggunakan berbagai teknologi informasi untuk diaplikasikan di kelas, misalnya semacam itu. Nah, kita pakai pendekatan kualitatif dulu. Kemudian pada proses pengembangannya kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, itu contoh exploratory sequential design yang diawali dengan mengidentifikasi tema-tema kesulitan apa saja yang dialami guru. Nah, kaitannya dengan melakukan penelitian ya, atau melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini contohnya, jadi ada pembobotan gitu ya pada pengumpulan data kualitatif pada fase 1 untuk membangun fase 2. Jadi dengan adanya hasil riset kualitatif kita gunakan sebagai dasar untuk membangun membangun penelitian yang berjenis kuantitatif. Sebagai contoh, misalkan ternyata banyak Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan Google Form ya, tetapi jarang yang menggunakan Moodle ya. Nah, kemudian ketika kita mau membantu Bapak Ibu guru mengembangkan software atau aplikasi untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa, nah kita nanti pastikan menggunakan Google Form. Nah, jadi dari situ hasil riset kualitatif kita gunakan untuk mendasari mengembangkan suatu yang lain. Salah satu diantaranya adalah yang tadi dimanfaatkan guru untuk mengukur hasil belajar selama di kelas. Kemudian ini fase pertama apa, fase kedua apa, itu merupakan contoh gitu ya, contoh penelitian yang digunakan ini Kumar ya, Kumar Karabenik, nah untuk meneliti dengan menggunakan exploratory sequential design gitu. Nanti bisa dicek silahkan DOI-nya. Dengan menggunakan DOI bisa diunduh artikelnya. Oh, ya, mohon maaf ada ini ya sebentar. Oh, ya.
Nih, mohon maaf ada noise-nya. Sebentar. Mohon maaf ya. Sampai mana? Kemudian lanjut ke exploratory sequential design. Di sini hasil analisis kuantitatif itu untuk menyempurnakan dan memperluas kualitatif ya. Jadi dengan cara nanti kalau tadi mengembangkan instrumen atau mengembangkan suatu software gitu ya, digunakan untuk melihat apakah softwarenya itu atau hasilnya itu bagus atau tidak. Nah, kemudian dengan menggunakan exploratory sequential design ini, hasilnya itu biasanya sifatnya itu detail, kemudian pada fase kedua itu bersifat untuk bisa digeneralisasikan. Misalnya kalau pengembangan instrumen, instrumen ini bisa digunakan oleh guru dengan menggunakan Google Form dan Bapak Ibu guru merasa tidak ada kendala gitu. Terima kasih. Kemudian ada keuntungan dan peluang menggunakan exploratory sequential design. Di sini ya pada awalnya itu kan memang menggunakan kuantitatif dulu, kualitatif dulu, baru kuantitatif ya. Nah kemudian keuntungannya itu kita memperoleh data yang sesungguhnya. Jadi ada data-data yang sesungguhnya, kemudian dari data sesungguhnya itu mendekati ukuran atau mendekati parameter yang ditetapkan peneliti sebelumnya ya. Hanya memang tantangannya itu ya di sini perlu detail ya, karena tantangan di awal yakni ada penelitian kualitatif itu yang perlu waktu lama, kemudian nanti mengerucutkan, kemudian dari pengerucutan itu disintetis, baru kita melakukan penelitian yang fase kuantitatif. Nah, biasanya kalau untuk riset disertasi atau tesis yang fase ini ya, menggunakan ini tuh biasanya ada preliminary study dulu, kemudian nanti dari preliminary study tadi kita membuat atau mensintesis sesuatu gitu ya, sehingga sesuatu itu bisa dimanfaatkan atau bisa ditindaklanjuti seperti pengembangan instrumen, seperti pengembangan software dan seterusnya. Kemudian ada juga yang desain ketiga yakni yang embedded ya. Embedded itu larutan ya, seperti larutan, disematkan. Gitu. Jadi kuantitatif, kualitatif bisa berurutan atau sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini kadang-kadang kualitatif itu sebagai pendukung data kuantitatif biasanya ya. Banyak literatur. Nah, tetapi ada juga yang memposisikan kalau pada embedded ini pada selama proses penelitian menggunakan data kuantitatif, kualitatif, kuantitatif, kualitatif sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak melihat kalau butuh digunakan, dan kadang-kadang desainnya itu tiba-tiba ya, ada kemudian bikin, kemudian digunakan semacam itu. Tetapi ini biasanya untuk yang
riset lama banget, yang riset yang multi years gitu. Tidak direkomendasikan untuk yang riset tesis dan skripsi ya gitu. Ini contohnya. Nah, desain kuantitatif, nah peneliti mengeksplorasi pengalaman, merancang desain, nah kemudian nanti dilanjutkan dengan korelasional. Nah, kemudian untuk memahami alasan korelasional, nah kemudian peneliti menggunakan atau mengumpulkan data kualitatif lagi gitu. Bolak-balik. Kalau perlu lagi kuantitatif lagi, kalau perlu lagi kualitatif. Jadi sampai diperoleh jawaban yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Cognition, attitude, dan interest. Nah, pada STEM robot ya, gitu ya, dengan menggunakan embedded ya, mixed method. Nah, ini perlu waktu yang lama ya. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya atau keuntungan dan tantangannya. Jadi peneliti dapat memperoleh data macam-macam, kuantitatif dan kualitatif, kemudian mengumpulkannya, ya tetap lebih menekankan kuantitatif, tetapi pada keseluruhan desain menggunakan riset kuantitatif juga, kualitatif juga. Kemudian tantangannya, nah ini kejelasan maksud dan tujuan ya, kapan data primer, kadang data sekunder, kemudian tidak mudahnya membandingkan data, kemudian nanti mengumpulkan data bolak-balik, nah itu juga menjadi ini ya semacam tantangan tersendiri bagi peneliti gitu. Kemudian itu kita masuk ke model kompleks, nanti ada transformatif. Yang pertama ini yang model kompleks pertama. Jadi kuantitatif ditindaklanjuti dengan kualitatif, kemudian nanti peneliti bisa menggunakan convergent, explanatory, exploratory, embedded. Nah, kemudian dalam rangka mentransformasi, jadi menjawab perspektif feminis, ras atau etnis, nah, atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan kemarin. Kemudian nanti menyerukan perubahan, nah perubahan itu seperti apa. Sebagai contoh misal, nah, kita potret dulu, misalnya ada berapa banyak siswa yang mengalami dibully. Nah, kemudian nanti itu kan berapa banyak siswa yang mengalami dibully itu kan pakai kuantitatif. Kemudian kualitatifnya, bulinya seperti apa, siapa yang membuli, kapan saat-saat membuli, sudah bisa mengatasi belum, nah peluang untuk menyelesaikannya seperti apa. Kemudian nanti diklasifikasi, oh yang bulinya karena ras, misalnya warna kulit, masalah kekayaan, masalah perspektif, dan seterusnya. Bentuk tubuh, ya naudzubillah min dzalik, semoga kita bukan pelaku bully dan tidak bukan korban bully ya, amin. Kemudian setelah diklasifikasikan, nanti mencari solusi. Oh, solusinya begini, begitu, begini, begitu. Pakai kualitatif lagi. Kemudian nanti setelah ada perlakuan, nah, kalau yang bulinya begini, cara menyelesaikannya begini. Kita pakai desain eksperimen boleh. Nah, seperti itu pakai kuantitatif lagi. Terus berhasil tidak berhasil di bagian apa? Bagian mana yang perlu diperbaiki sehingga nanti eksperimen tadi untuk menangani siswa-siswa yang dibully itu terselesaikan masalahnya. Nah, itu pakai kualitatif lagi. Begitu seterusnya. Nah, yang ujungnya adalah kita nanti menyerukan perubahan. Jangan sampai ada masalah bully-membuli di suatu kelompok, misalnya di sekolah misalnya. Itu model transformatif. Jadi pada akhirnya ada ide perubahan gitu ya. Ini contohnya itu komprehensif ya, school reformasi ya, strategi reformasi sekolah ya. Mungkin nanti mas-mas dan mbak-mbak kalau yang ini ya sudah ngalami nanti bisa melakukan
seperti ini, tetapi memang perlu waktu. Nah, sebagai contoh misalnya, nah, kapan hari itu kami diajak beberapa teman untuk keliling sekolah negeri dan swasta di Jogja. Nah, kami ke sekolah negeri dulu. Kebetulan sekolah yang kami kunjungi itu sekolah favorit. Sekolah favorit yang pertama, ya. Kami masuk, nah sekolah favoritnya itu memang namanya sudah besar, nah termasuk sekolah yang bagus. Nah, tetapi mohon maaf ya, kita karena soroti dari sisi lingkungan, nah sekolahnya itu kurang terurus dalam tanda kutip. Sekolahnya itu bentuknya tuh seperti huruf 8 ya. Jadi ada ruang-ruang di tengah. Ruang-ruang tengahnya itu yang sebelah kiri itu ruang lapangan basket, yang sebelah kanan itu taman. Di taman itu banyak pohon-pohon besar. Nah, tetapi di bawah pohon-pohon besar itu bukannya diopeni kebun atau tanaman anggrek atau kolam ikan atau apa, tetapi ada kolam ikan, ada kursi-kursi ditumpuk, ada daun-daun yang dari pohon-pohon besar jatuh tidak disapu, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau orang melihat kesannya itu di sebelah kanan itu akan kelihatan kumuh. Nah, ketika kita jadi pada saat itu saya membayangkan diri saya ya, seandainya saya jadi kepala sekolah, apa yang saya lakukan. Saya akan lakukan dulu membersihkan kursi-kursi yang tidak terpakai itu, kemudian dibuang atau dimanfaatkan atau diapa nanti dipikirkan. Kemudian daun-daunnya itu diolah jadi kompos, pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu dikurangi sehingga ada cahaya matahari, sehingga tidak tidak terkesan angker gitu. Nah, kemudian nanti sebagian ditanami macam-macam, nah sehingga nanti sekolah akan lebih asri dan seterusnya. Nah, itu dari sisi manajemennya. Kemudian saya coba membandingkan lagi sekolah yang lain, nah, tidak terlalu favorit, nah tetapi siswanya juga tidak terlalu banyak. Siswanya itu keopenan, diurusi dengan baik. Kemudian meskipun masa pandemi ada giliran yang siapa yang sekolah, siapa yang tidak sekolah itu ada tutorial. Kemudian meskipun di masa pandemi itu tidak ada tumpukan kursi-kursi, rumput-rumput juga tetap disirami, dan seterusnya. Nah, dan dari situ sebenarnya kita bisa ya mencontoh sekolah yang kedua itu manajemennya itu untuk sekolah yang pertama. Nah, kalau seandainya sekolah favorit tadi diopeni seperti sekolah yang kedua, nah alangkah lebih luar biasanya semacam itu, dari sisi siswa keopenan semua, dari sisi sarana prasarana juga keopenan. Nah, untuk bisa bertransformasi itu, nah itu kan baru data kualitatif. Kemudian data kuantitatifnya seperti apa? Nah, nanti kita mengajak gimana orang lain untuk berubah. Kita bisa pakai beberapa pendekatan untuk manajemen di kelas seperti apa, manajemen di sekolah seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pada multi phase design ini ya, ini ya desain kompleks juga, itu sama menggunakan konvergen, eksplanatori, eksploratori, embedded, dan seterusnya gitu ya. Nanti kuantitatif, kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kemudian baru nanti campuran gitu ya. Ini salah satunya ya. Ini salah satunya kuantitatif, kualitatif. Ini salah tulis ya. Bisa penelitian 1 kuantitatif dulu, kemudian kualitatif yang kedua kualitatif, atau pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, kemudian baru ketiganya itu kita mencampurkan. Itu kalau pakai multi-phase gitu ya. Ini contohnya, ada beberapa riset yang pakai multi-phase, kemudian karakteristik utamanya itu mengurai, memilih menggunakan desain campuran, melibatkan data kuantitatif kualitatif, mempertimbangkan prioritas data
datanya itu sebenarnya mau kualitatif dulu atau kuantitatif ya yang jadi ini. Nah, kalau kami sering juga beberapa riset itu menggunakan desain kuantitatif dulu dilengkapi dengan data kualitatif atau sebaliknya. Kemudian nanti bisa menyesuaikan analisis datanya itu sesuai dengan kebutuhan pertanyaan riset, kemudian prosedur dalam bentuk diagram untuk melihat mana bagian yang kuantitatif dan mana bagian yang kualitatif. Kemudian untuk karakteristik utamanya, untuk metode yang campuran gitu ya, masalah desain ini ada banyak sekali, jadi bisa exploratory, explanatory, atau mau embedded, atau mau combine gitu. Nah, bisa dipilih gitu ya. Kemudian pengumpulan datanya pasti ya kuantitatif kualitatif. Nah, yang kualitatif pakai apa, kuantitatif pakai apa. Kemudian nanti bisa dibuat skrip gitu kalau yang kualitatif. Nah, kemudian mempertimbangkan masalah prioritas. Nah, ada 3 kemungkinan prioritas ya. Yang bobotnya sama, kemudian kuantitatif yang lebih besar prioritasnya, dan yang kualitatif juga ada yang lebih besar prioritasnya tergantung pada riset yang dilakukan. Kemudian untuk mengetahui prioritas data itu, nah kita coba refleksi ketika kita mau meneliti suatu riset ya. Jadi tujuan, eksplorasi atau prediksi itu seperti apa ya. Kemudian kita juga mau menekankan pada metode ataukah pada hasil, kita mau pakai yang mana metodenya. Kita lebih utama yang kuantitatif, kualitatif itu kita posisikan sebagai pelengkap, ataukah kualitatif dulu, kemudian kuantitatifnya yang sebagai pelengkap atau seperti apa. Nah, atau memang seimbang kuantitatif dan kualitatifnya gitu ya. Kemudian urutannya seperti apa? Urutan pengumpulan datanya. Mau bolak-balik, maju mundur, mundur maju, nah, atau seperti apa kaitannya dengan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian nanti masalah analisis datanya ya. Biasanya analisis datanya itu sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga pakai desain konvergen. Yang kualitatif dikuantifikasi, kemudian yang kuantitatif dikualifikasikan juga bisa. Nah, ini ada caranya ya. Tetapi karena kembali lagi tidak semua data itu bisa diangkakan ya. Jadi tidak semua fenomena dalam riset kualitatif bisa diangkakan. Atau bisa juga kita melihat kita dominannya tuh nemu yang mana. Nah, itu pasti dominan kuantitatif gitu. Jadi kembali lagi masalah air dan minyak lagi. Ya. Kemudian ketika kita melakukan analisis ya pastinya ya kita juga menyesuaikan dengan desainnya. Apakah kita tuh mau menindaklanjuti untuk kasus yang ekstrim gitu ya. Jadi kasus-kasus yang misalnya dari satu kelas itu ada yang tidak suka dengan statistik, tetapi masuk kelas statistik itu berapa orang? Itu kan ekstrim. Nah, kita cermati yang ekstrim, itu juga bisa. Nah, kemudian baru melakukan penjelasan. Ada juga data yang itu, data kualitatif, kita tidak hanya menindaklanjuti yang ekstrim-ekstrim saja, tetapi juga yang ada permasalahan itu seperti apa, yang tidak ada permasalahan seperti apa, kemudian diceritakan hasilnya. Balik lagi, nah kita kalau misalnya masalah kategorisasi ya, melihat faktor-faktor, kemudian diidentifikasi tema-tema pada kualitatif, tetapi untuk pengujian pada multi level, nah kita juga pastinya mempertimbangkan mewawancarai level sekolah,
kemudian level distrik seperti apa. Nah, jadi kita gunakan untuk membangun levelnya. Jangan-jangan nanti level sekolah sama level kabupaten itu tidak ada masalah, sehingga nanti kita yang menjadi masalah itu adalah level negara misalnya. Gitu. Negara yang berbeda pasti berbeda, tetapi kalau negara yang sama karakteristiknya mirip-mirip. Kemudian ini ada contoh prosedurnya, itu masalah ketika kita melakukan penempatan instrumen, pengembangan instrumen itu dengan desain eksploratory. Kemudian ini contoh prosedur, masih prosedur dalam desain eksploratory, yakni membentuk data kategoris, kemudian menggunakan kasus yang ekstrim, ya tadi alhamdulillah sudah dibahas. Kemudian ini kalau pakai embedded, ya kuantitatif atau kualitatif yang tersemat dalam kuantitatif atau kualitatif. Nah, jadi penyematannya seperti apa, kemudian analisis tahap-tahapan, ya, basis data primernya gimana, basis data sekundernya gimana, kemudian gimana mau menceritakannya, prosedurnya, dan seterusnya. Kemudian ketika menyajikan prosedur pasti ya dalam bentuk diagram agar untuk label kuantitatif dan kualitatifnya itu jelas ya. Bisa juga pakai tanda plus dan minus untuk kasus-kasus yang ekstrim ya. Oh ini yang lebih, ini yang kurang, dan seterusnya. Kemudian isu-isu etik ya. Dalam desain konvergen, mungkin ukuran sampelnya bisa berbeda. Contohnya misalnya ketika kuantitatif kita menggunakan satu kabupaten, tetapi dari satu kabupaten itu yang ekstrim hanya beberapa orang. Nah, kemudian kita coba kumpulkan data untuk yang ekstrim-ekstrim saja, misalnya. Ya. Dan ekstrim saja itu mungkin tidak sebanyak ketika kita mengumpulkan data pada sampel kuantitatif. Kemudian pada desain explanatory, nah, basis data kuantitatif itu yang kita gunakan menindaklanjuti pada data kualitatif. Ya. Bisa jadi beberapa individu tidak mau data kuantitatifnya dipublikasikan atau disebut namanya. Contohnya, ada banyak mahasiswa itu keberatan kalau namanya disebutkan atau dituliskan namanya di angket gitu ya. Tetapi kita juga kesulitan men-track siapa yang sudah mengumpulkan data, siapa yang belum. Contohnya ketika di UNY, mas-mas dan mbak-mbak itu kan harus mengisi angket awal perkuliahan dan akhir perkuliahan ya. Nah, kalau misalnya tidak ngisi kan nanti tidak keluar atau tidak bisa melihat IPK misalnya. Nah, kemudian pada desain tersematkan itu kita menempatkan partisipan ke kelompok itu kadang ada isu etnis tersendiri. Contohnya ya, misal ya, kaitannya dengan vaksinasi virus corona, kita mau mengelompokkan kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen itu yang diberi vaksin. Kelompok yang non eksperimen itu yang tidak diberi apa-apa. Nah, kan kalau kita tidak enak ya mengundang mereka berdua. Kemudian kedua jenis kelompok itu, tapi yang satu diberi vaksin, satu tidak. Nah, kadang-kadang yang tidak diberi vaksin itu disontek juga, tapi disonteknya isinya aqua. Ya. Placebo namanya. Jadi hanya aqua saja yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, Bu, kenapa enggak vitamin? Nah, kalau vitamin nanti kan jadi ini, jadi apa? Perlakuan tersendiri. Jadi biasanya itu namanya placebo ya. Jadi di sini dalam rangka dikasih placebo itu biar kelompok kontrol tidak ada isunya. Jadi sama-sama diundang, sama-sama dapat vaksin, tetapi vaksinnya hanya diisi dengan aqua 100%. Ya.
kuadres 100% ya. Kemudian ini langkah-langkah untuk menggunakan metode campuran ya, mix method, itu menentukan desain. Nah, desain ini apakah memang benar-benar layak kita menggunakan desain campuran, jangan-jangan nggak ada datanya salah satunya gitu. Nah, itu perlu perlu dijelaskan. Nah, kemudian menentukan rasional pada penelitian metode campuran. Nah, kenapa toh kita menggunakan metode campuran? Rasionalnya apa gitu ya? Rasional ini atau alasan ini nanti kita gunakan ketika kita membuat rencana. Rencana kita itu sebenarnya dominan untuk yang kuantitatif atau dominan di kualitatif gitu. Kemudian prioritas ya. Prioritas apakah kuantitatif atau kualitatif atau kedua-duanya ya, itu sama-sama jadi prioritas. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, kita bisa menggunakan ini beberapa desain yang tadi ya, kita mau pakai paralel atau sekuensial gitu ya. Nah, atau pakai bolak-balik ya, desain yang transformasi. Nah, kita sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan data, dan ini pada mixed method ini mengumpulkan datanya perlu waktu yang panjang, yang lama, karena ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya, belum lagi nanti kalau pakai metode bolak-balik ya, kuanti-kuali, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis data ya. Kemudian setelah melakukan analisis data, kita diharapkan bisa melaporkan. Kemudian ketika kita sudah ada laporannya, tentunya kita kadang-kadang diminta untuk mengevaluasi ya, apalagi nanti mas-mas mbak-mbak jadi statistisi, nanti ada tugas kepada mas-mas dan mbak-mbak untuk menjustifikasi metode campuran, metode apa, kelemahan dan kelebihannya ya, gitu. Dari kelemahan dan kelebihan ini nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa melihat deskripsinya seperti apa, menggabungkannya seperti apa, apakah gabungan itu berupa campuran atau bukan. Kalau campuran, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian, kalau belum, mana yang perlu dielaborasi, mana yang perlu diperkuat, ya, mana yang perlu perlu ditambah, atau masih sudah cukupkah data yang ada itu untuk benar-benar sampai membuat kebijakan kalau muaranya adalah kebijakan. Itu yang terkait dengan mixed method ya. Monggo silahkan yang tertarik atau mau menggunakan ini ditindaklanjuti ya. Gitu. Untuk hari ini sekian presentasinya. Monggo yang mau bertanya, mas-mas dan mbak-mbak, silahkan. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Mas, monggo. Tapi di ini Bu, mungkin sedikit di luar materi ini hari ini. Monggo. Dalam pembuatan kuesioner itu kan pembuatan kuesioner Bu, semisal kita mengikuti penelitian sebelumnya, tapi ada modifikasi sedikit dari kita, apakah kita memerlukan validator dari beberapa mungkin beberapa ahli, misalnya dosen, misal minimalnya itu apakah ada minimal dari validator itu sendiri Bu? Kemudian apakah kita semisal hanya menggunakan satu validator, terus kita uji validitasnya dan diperoleh itu semua
pertanyaan yang diujikan itu ternyata valid dan hasilnya itu reliable. Apakah itu kuesionernya itu baik digunakan untuk penelitian selanjutnya atau bagaimana, Bu? Saya masih bingung. Ini kalau mirip dengan data yang dengan instrumen asli, minta tolong aja atau minta izin aja dari peneliti yang lama untuk digunakan, Mas. Itu lebih sopan daripada kalau kita menggunakan beberapa dan dimodif sedikit, nanti kan plagiasinya malah 100%. Lebih baik kita mengakui bahwa instrumen ini dikembangkan dari sini. Atau mas-mas mbak-mbak bisa mengembangkan sendiri dari konstruknya gitu. Tetapi kalau untuk statistika saya kira tidak perlu ya. Jadi tidak haruslah gitu. Jadi lebih baik menggunakan yang ada gitu ya. Kemudian kalau menggunakan yang ada bisa juga melalui proses membuktikan validitas ya. Menguji validitas nggak ada Mas Adi. Jadi adanya membuktikan validitas, kemudian mengestimasi ulang reliabilitasnya. Jadi diuji coba sendiri. Misalnya, riset yang terdahulu misalnya ada kemampuan berpikir kritis atau minat dan sikap. Nah, dari punya Pak Dr. Ali Mahmudi. Kita minta izin aja ke Pak Ali Mahmudi, Pak mohon izin instrumen Bapak saya gunakan persis 100% ya Pak. Nah, tetapi pada prosesnya ketika nanti di bab 3 saya sebutkan riset ini menggunakan instrumennya Pak Ali Mahmudi. Yang dari Pak Ali Mahmudi validitasnya begini, reliabilitasnya sekian. Nah, kemudian ketika nanti saya gunakan, saya validasi ulang. Saya validasi ulang semua valid. Nah, ini sudah divalidasi ulang semua valid. Kemudian estimasi ulang reliabilitasnya sebesar 0,9 misal. Nah, nanti reliabilitasnya itu dikalikan dengan punya Pak Ali. Kalau Pak Ali dulu menguji cobakannya dapat 0,8, kemudian digunakan diuji coba ulang sama Mas Adi, diestimasi reliabilitasnya 0,9, berarti dikalikan aja. Nanti reliabilitas akhirnya itu 0,8 kali 0,9 sama dengan 0,72. Begitu Mas Adi. Itu lebih sophisticated, lebih didukung karena kita menghargai punya orang, kita juga tidak usah repot memodifnya Mas ya, gitu. Cukup jelas Mas Adi? Baik, Bu. Okay. Semisal kita membuat kuesioner dari awal gitu, Bu. Ya. Ada saran atau beberapa tips agar kuesioner itu valid dan ya reliable gitu. Mas Adi sudah ngunduh buku saya yang analisis kuantitatif instrumen penelitian? Sudah, Bu. Ini sudah ada bukunya juga. Bab 1 ya. Tipsnya ada di bab 1. Prosedurnya, langkah-langkahnya. Bab 1 ya Mas ya? Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi monggo Mas-mas dan Mbak-mbak yang mau bertanya? Monggo, Mas-mas, Mbak-mbak, ada yang mau bertanya?
ada? Oh ya. Oke, ini masih ada beberapa menit ya. Sekitar 15 menit. Mas-mas dan mbak-mbak, tugasnya coba dari bacaan yang ada, tadi saya men-share berapa artikel ya. Desain penelitian. 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 artikel. Monggo silahkan dicoba dibaca, kemudian ditandai. Seperti tadi, mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif, pakai desainnya apa, kemudian dicoba dipahami. Riset itu lebih menekankan kuantitatif atau kualitatif, dan seterusnya, atau bobotnya sama, dan seterusnya ya. Monggo silahkan dibaca, masih ada sekitar 14-15 menit sampai kuliah berakhir. Terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak atas hari ini ya. Untuk hari ini tetap jaga kondisi ya. Ini dari teman-teman di kesehatan, virus corona yang dari India sudah masuk ke Sleman ya. Semoga kita tetap jaga kondisi, jaga imun ya, kekebalan tubuh, dan kalau tidak penting tidak usah keluar, kalau keluar tetap jaga protokolnya. Terima kasih untuk hari ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami. Nah, kita masih ketemu pekan depan lagi ya, masih satu sesi untuk refleksi dan sedikit penelitian tindakan kelas. Matur nuwun, mohon izin saya tutup kelasnya ya. Assalamualaikum. Salam.